Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semuanya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan mengenai transaksi mingguan pembelian saham. Next. Sebelumnya, perkenalkan saya Rehan Mairanata sebagai moderator dari kelompok 6. Bersama rekan-rekan saya ada Muhammad Fauzi dan juga Rifan Ramadan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai laporan transaksi saham kami pada minggu ke-10 dan juga ke-11. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi. Next. Yang pertama yaitu ada analisis kondisi pasar, di mana pada tanggal 5 November 2025, indeks harga saham gabungan atau IHSG mencatat rekor penutupan tertinggi sepanjang masa atau ATH di level 8.318,52, menguat 0,93% dari penutupan sebelumnya. Nah, kenaikan signifikan ini terjadi setelah Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 3 tahun 2025 sebesar 5,04%, sedikit lebih tinggi dari ekspektasi pasar, yaitu 5,01%. Nah, IHSG ini bergerak di kisaran 8.181 sampai 8.318 dengan nilai transaksi sebesar 18,16 triliun dan kapitalisasi pasar sebesar 15.157 triliun. Sebanyak 284 saham menguat, 357 melemah, dan 168 stagnan. Saham-saham pendorong utama antara lain seperti BRMS yang naik 9,68% ke 1020 rupiah, Koin yang melonjak 24,7% ke 3.130 rupiah, dan Goto yang naik 8,77% ke 62 rupiah. Saham lain yang menguat adalah seperti Telkom yang plus 1,14%, TINS yang plus 19,67%, dan PTRO yang plus 4,11%. Nah, menurut riset BRI Danareksa Sekuritas, rilis pertumbuhan ekonomi yang sedikit di atas ekspektasi memperkuat keyakinan terhadap daya beli masyarakat, prospek kredit perbankan, dan stabilitas arus modal asing. Namun, efek positifnya diperkirakan terbatas karena selisih dengan perkiraan cukup kecil dan faktor global tetap menjadi penentu tambahan pergerakan pasar. Mungkin selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Muhammad Fauzi. Kepada Fauzi, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan portofolio minggu ke-9 kelompok kami. Yang pertama itu transaksi beli. Saham pertama yang kami beli itu Gosco Plantation terbuka dengan kode saham GZCO pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 dengan jumlah lot 1 dengan harga beli Rp29.200. Alasan pembelian yaitu saham GZCO dilakukan karena sebagai salah satu top gainer di Beyond dan sedang menunjukkan tren kenaikan. Kondisi ini membuat kami tertarik untuk membeli. Saham yang kedua yang kami beli yaitu HM Sempurna Terbuka dengan kode saham HMSP pada hari Jumat tanggal 31 Oktober 2025 dengan jumlah lot 1 dengan harga beli Rp88.000. Dan alasan pembelian yaitu karena berdasarkan laporan keuangan terbaru, perusahaan menunjukkan perbaikan kinerja yang cukup signifikan secara kuartalan, terutama pada kuartal 3 2025 di mana laba bersih melonjak menjadi 2,38 triliun rupiah dari hanya 210 miliar rupiah pada kuartal sebelumnya. Selain itu, penjualan kuartalan juga meningkat yang menandakan adanya pemulihan permintaan di pasar. Kinerja positif ini direspon pasar dengan kenaikan harga saham AMSP hingga lebih dari 6%. Oleh karena itu, saham HMSP dinilai menarik untuk dibeli dengan harapan memperoleh keuntungan dari potensi kenaikan harga di masa mendatang. Next slide. Selanjutnya, laporan portofolio minggu ke-10 transaksi jual. Yang pertama itu saham Citra Buana Prasida terbuka dengan kode saham CBPE pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 jumlah lot 1
dengan harga jual Rp27.200. Alasan penjualan yaitu mengalami penurunan yang cukup signifikan sehingga keputusan menjual diambil untuk menghindari potensi kerugian yang lebih besar. Saham kedua yaitu HM Sampurna Tbk dengan kode saham HMSP pada hari Rabu tanggal 5 November 2025 dengan harga jual 89.000. Penjualan dilakukan karena harga saham sudah naik dan memberikan keuntungan, sehingga keputusan menjual diambil untuk merealisasikan profit yang telah diperoleh. Selain itu, saham ini sebelumnya mengalami penurunan harga, sehingga ketika harga kembali naik dan mencapai level yang menguntungkan, penjualan dilakukan sebagai langkah untuk meminimalkan risiko. Presentasi untuk saham GZCO yaitu capital loss sebesar 6,85%. Kemudian untuk saham HMSP mendapatkan capital gain sebesar 1,14%. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fauzi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rifan. Kepada Rifan, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saat ini, daftar portofolio kami memiliki dua saham. Yang pertama yaitu GZCO, di mana untuk nilai investasinya sekarang yaitu 27.200, mengalami penurunan 6,85% atau Rp2.000, di mana untuk harga belinya saat itu 292 per lembar dan harga akhir atau sekarang yaitu 272 per lembar dengan jumlah lot satu. Lalu saham kedua yaitu HMSP dengan nilai investasi saat ini yaitu 89.000, mengalami penaikan senilai 1,14% atau Rp1.000 dengan harga beli pada saat itu yaitu 880 per lembar dan harga terakhir saat ini yaitu 890 lembar dengan 890 per lembar dengan jumlah lot satu. Lalu untuk daftar saham kami, yaitu saat ini dari awal hingga sekarang yaitu memiliki jumlah 11 saham, di mana pada minggu lalu yaitu Citra Buana Persada dan Central Omega Research yang dibeli pada Jumat 24 Oktober 2025 dan dijual pada Rabu 27 Oktober 2025. Dan saham terbaru yaitu yang seperti dijelaskan tadi yaitu pertama Gosco Plantations Tbk atau GZCO dan HM Sampurna Tbk atau HMSP yang dibeli pada Jumat 31 Oktober 2025 dan dijual pada Rabu 5 November 2025. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Rifan. Next. Nah, selanjutnya yaitu ada daftar referensi yang kami gunakan dalam penyusunan laporan ini. Next. Nah, berikut adalah dokumentasi kelompok kami. Next. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang telah memperhatikan, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata pada saat penyampaian. Akhir kata dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.